قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil yamin al-mutajabin. Pada sore hari ini kita akan membahas tema terkait masalah kematian dan alam barzakh. Kita sudah menyelesaikan serangkaian pembahasan tentang ma'ad. Kita juga sudah membawakan beberapa dalil dan argumen pembuktian masalah ma'ad, pembuktian ma'ad. Kematian di dalam perspektif Al-Quran itu bermakna wafat, tidak bermakna faut, karena faut itu mempunyai pengertian kehancuran. Sementara wafat mempunyai makna mengambil secara keseluruhan atau mengambil di dalam ikhtiar secara keseluruhan. Juga mempunyai makna kesempurnaan suatu hakikat dan perpindahannya ke tempat lain. Pekerjaan ini dalam Al-Quran itu dilakukan oleh malaikat. Malaikat yang memang ditugaskan untuk mewafatkan, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah As-Sajdah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, yang mewafatkan kalian adalah malakul maut. Malakul mautlah yang mewafatkan kalian, yang ditugaskan, yang diwakilkan pada kalian, yang ditugaskan pada kalian. Kemudian kepada Tuhan kalianlah kalian dikembalikan. Sebagaimana di dalam pembahasan sebelumnya kita sudah menyinggung bahwa orang-orang kafir itu punya pandangan. Mereka mempertanyakan tentang masalah ma'ad. Mereka berkata, apakah ketika kami mati dan telah terurai di dalam tanah dan kita sudah hilang, lenyap di dalam tanah, apakah akan dihidupkan kembali?
Nabi di dalam menjawab mereka berkata bahwasanya malaikat maut yang akan melakukan pekerjaan itu. Dia akan mengambil seluruh wujud kalian, dan tidak ada sesuatu dari hakikat kalian yang terurai di tanah, dalam tanah, dan tidak ada yang hilang hakikat. Nah, hakikat manusia kan bukan jisim ini, ya. Dalam artian bahwasanya pekerjaan ini ya itu akan dilakukan malaikat. Dia akan mengambil seluruh kewujudan kalian, dan tidak ada sesuatu dari hakikat kalian itu yang akan hilang di dalam tanah. Sebab kematian itu sendiri tidaklah bermakna kepunahan dan kehancuran, bukan bermakna kesirnaan dan kehancuran. Olehnya kalian tidak akan mengalami kesirnaan. Kedua, karena hakikat kalian terjaga dengan kematian di sisi malaikat yang diperintahkan Tuhan, jadi hakikat kalian itu ya akan terjaga dengan kematian di sisi malaikat yang diperintahkan Tuhan. Makanya kembali kalian juga dengan pengembalian sesuai dengan perintah Tuhan kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Tuhan kalian dikembalikan. Berasaskan ini, maka kematian bukanlah wafat. Kalau istilah kita kan bukan, maksudnya berasaskan ini kematian adalah wafat, bukanlah faut. Jadi istilah kita sudah benar dalam pembicaraan kita bahwa dia sudah wafat. Itu sudah benar. Kita sering mengatakan terhadap orang yang sudah mati bahwa dia sudah wafat, ya, bukan faut. Dan manusia mutawaffa, yakni diambil dirinya secara keseluruhan, digenggam, bukan bukan hilang, lenyap. Jadi kematian adalah tawafa, bukanlah dalala dan kehilangan atau hilang di dalam tanah. Yani pada hakikatnya ketika manusia mati itu dia berpindah dari satu alam ke alam lain. Sebagaimana sering kita sudah singgung, perjalanan penciptaan itu dengan gerak busur turun, berawal dari alam akal, kemudian menuju alam misal, dan pada akhirnya terjelma secara lahir di alam materi. Itu busur turun. Pergerakan kembali kepada Tuhan dengan busur naik. Jadi bukan misalnya kita berasal dari Tuhan kembali kepada Tuhan dalam bentuk jalan jalan horizontal. Kita berasal dari titik A, ya, bukan misalnya karena
sampai pada titik B, kemudian dari titik B kembali lagi kepada yang sama, enggak. Tapi geraknya busur turun, busur naik, sehingga membentuk semacam lingkaran. Nah, karena itu kalau kita gambarkan, ya busur turun ini terdapat 3 alam. Ada alam akal, ada alam misal, dan alam materi. Busur naiknya juga seperti itu. Ya, alam misal. Nah, ini alam misal busur naik, dia juga disebut dengan barzakh. Dia juga disebut dengan alam kubur. Ya. Kemudian sedikit orang yang bisa sampai di alam akal. Jadi kematian pada hakikatnya perpindahan dari alam materi menuju alam barzakh. Di alam barzakh tetap terdapat fenomena yang dialami semua nafs yang telah mengalami kematian. Makanya di alam barzakh ada yang mendapatkan kenikmatan dan ada juga yang mendapatkan kemalangan. Cuma kemalangan di alam barzakh bukan akhir, ya, artinya masih kemungkinan dia di alam akhirat tidak mengalami kemalangan. Jadi bisa saja misalnya jiwa-jiwa mengalami azab kubur, azab di alam barzakh, tapi nanti di alam akhirat dia tidak mendapatkan azab akhirat. Olehnya itu pada dasarnya kehidupan manusia di dunia ini ya adalah kehidupan menyediakan bekal untuk perjalanan selanjutnya. Makanya ayat suci Al-Quran juga menjelaskan watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Inna khairaz zadi taqwa. Jadi watazawwadu artinya persiapkanlah bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Cuma manusia karena tidak memahami realitas yang ia alami kehidupan dunia ini, inilah saja yang dia pahami, ya. Kita kebanyakan hanya memahami realitas dunia alam materi ini. Penglihatan kita hanya melihat yang lahir. Pendengaran kita juga demikian. Cita rasa kehidupan yang dialami hanyalah cita rasa kehidupan alam materi ini. Tapi ya tentu terdapat orang-orang yang mempunyai cita rasa transenden, maknawiyah. Mereka sudah mempunyai penglihatan misali. Mereka sudah mempunyai pendengaran misali. Ya. Karena kita ini hanya terpaut terhadap pada kehidupan dunia, ya kita menjadi lalai.
lalai permasalahan alam barzakh ini, lalai. Padahal dia merupakan suatu realitas yang tidak bisa dihindari. Semua kita akan menuju ke alam barzakh. Dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nasu niyamun idza matu intabahu." Manusia tidur di alam dunia ini, manusia tidur. Ketika mati baru ia terbangun. Jadi kita terlenakan dengan aspek-aspek materi. Kita hanya merasakan nikmat yang indrawi saja. Kenikmatan indrawi, penglihatan, pendengaran, pengucapan, raba, dan lain sebagainya. Nanti ketika mati baru ia terbangun, menyaksikan fenomena, ya, realitas-realitas daripada apa yang telah dia sediakan dan amalkan di kehidupan dunia ini. Nah, Tuhan terkadang tawaffa atau mewafatkan atau mengambil secara keseluruhan sesuatu, hakikat sesuatu, dia juga menisbahkan pada dirinya. Kalau ayat sebelumnya itu kita baca, yakni malaikat yang mewafatkan. Tapi terkadang juga Tuhan menisbahkan pada dirinya. Jadi pada hakikatnya memang Tuhan semua yang melakukannya, kan, sesuai dengan tauhid perbuatan, ya. Tidak ada yang mempunyai pengaruh dan efek di alam ini kecuali semua pengaruh dan efek Tuhan. La mu'athira fil wujud illallah. Tetapi ya, kadang perbuatan ilahiyah ini dengan silsilah vertikal melewati tahap-tahap. Karena alam yang jauh daripada alam murni wujud yang juga non materi itu tidak bisa secara langsung berhubungan, harus memakai silsilah dan tahapan-tahapan. Ya. Olehnya ya, malaikat maut dalam hal ini yang mewafatkan itu, dia secara kedudukan keeksistensian itu berada pada alam akal ini. Di atas alam akal ada alam lahut, ya, hakikat, ya, hakikat Tuhan. Jadi bertahap. Nafs manusia itu karena dia non materi, maka bisa berhubungan dengan non materi. Jadi kita punya nafs ini adalah non materi. Manusia terdiri dari dimensi non materi dan materi. Dimensi non materi nafs, dimensi materi adalah badan. Makanya malaikat bisa berhubungan dengan nafs yang non materi. Jadi karena nafs tersebut mempunyai istilahnya dari segi tahapan keeksistensian tidaklah jauh daripada alam non materi.
Bedanya nafsu itu non materi dari segi zat, namun dari segi perbuatan dia memakai wasilah materi. Tapi kalau malaikat tidak sama sekali, dia secara zat non materi dan dari segi perbuatan juga tidak perlu berwasilahkan dengan materi. Itu malaikat, ya. Nah, manusia ketika dia pindah ke alam barzah, yang dia temukan fenomena dan realitas-realitas, ternyata seluruh amal perbuatannya, keyakinannya, ma'rifatnya hidup, memiliki malakut, ya. Mempunyai jelmaan, mempunyai malakut. Disinilah baru memahami realitas tersebut. Jadi dia baru intabahu, baru terbangun, baru sadar, ya, seperti itu. Nah, jadi Tuhan juga kadang menisbahkan pada dirinya. Sebenarnya kita tidak benar kalau mengatakan kadang, tapi pada hakikatnya dialah yang melakukannya, ya. Malah kita harus balik, kan? Kadang dia menisbahkan kepada malaikatnya, kadang dia menisbahkan kepada ciptaannya yang lain, seperti air misalnya, hujan, menisbahkan kepada matahari, menisbahkan kepada tumbuhan dan lain sebagainya. Disinilah kadang manusia juga salah, ya, terjebak, ya, mengira asli perbuatan, asli permasalahan bersumber dari perantara-perantara ini atau wujud-wujud Tuhan, wujud-wujud ciptaan Tuhan, ya. Kita misalnya kadang mengira di dalam menyembuhkan penyakit tumbuhan A misalnya, ya, padahal tumbuhan A itu wasilah saja. Yang hakikat menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hakikat mewafatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat itu adalah kadang dinisbahkan kepadanya sebagai perantara dalam mewafatkan. Nah, ayat suci Al-Quran dalam hal ini yaitu Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi Tuhan menggenggam ruh-ruh, Tuhan mengambil ruh-ruh, jiwa-jiwa ketika mati, dan ruh-ruh yang belum mati juga ketika dia tidur dia juga genggam. Jadi kematian itu seperti juga tidur, sebenarnya tidur itu seperti kematian. Tapi ya ruh-ruh orang-orang itu ya kadang ya istilahnya keluarkan dari dirinya ketika mati, dan ada juga yang ya jaga ruh-ruh yang lain itu sehingga dia tetap hidup. Jadi dia kembalikan hingga waktu tertentu seperti itu. Jadi Allah mewafatkan ruh-ruh, jiwa-jiwa ketika matinya, dan yang tidak mati di dalam tidurnya dia genggam juga, ya. Kemudian ada yang sampai mati atasnya, dan ada lagi yang dia kembalikan sampai waktu tertentu. Jadi ada juga orang kadang
tidur terus ke tidurnya, tidak bangun-bangun. Pernah dengar kan? Terkadang ada orang tidur sudah tidak lagi bangun, tidur seterusnya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Fenomena demikian ini merupakan tanda-tanda, merupakan alamat-alamat, merupakan dalil-dalil bagi kaum yang berfikir. Jadi hakikat kematian tidak seperti buah misalnya yang membusuk kemudian jatuh ke tanah lalu hancur lebur. Tetapi kematian itu ibaratnya sebuah buah yang sudah sampai pada waktu masaknya, ya, waktu petiknya, yang mempunyai tujuan penggunaan. Nah, ini tadi beberapa ayat suci Al-Quran yang sudah kita jelaskan berhubungan masalah kematian. Jadi hakikat kematian bukanlah kehancuran, bukanlah kesirnaan, bukanlah kebinasaan, tapi perpindahan ke alam lain. Di mana dalam hal ini ketika malaikat mematikan, dia menggenggam seluruh hakikat seseorang. Nah, hakikat sesuatu itu adalah surahnya kalau dalam bahasa filsafat. Hakikatus syai suratuhu. Hakikat manusia bukan jasmani badannya, tapi hakikat manusia adalah ruh dan nafsnya. Jadi nafs ketika kematian itu menuju pada alam barzakh. Nah, selain ayat ini kita juga meninjau beberapa riwayat masalah kematian, di mana salah satu diantaranya seseorang meminta dari Amirul Mukminin untuk menyifatkan kematian. Beliau berkata, imma basyaratum bina'imil abad wa imma basyaratum bi'azabil abad wa imma tahzin wa tahwil. Ya, Amirul Mukminin menyifatkan kematian bahwa sekelompok orang itu akan, bahwa apa istilahnya, itu adalah kegembiraan, sekelompok orang kegembiraan, merupakan kesenangan dengan nikmat-nikmat yang abadi. Ya, tetapi bagi sekelompok orang, ia merupakan apa istilahnya, azab abadi. Dan terdapat juga bagi sekelompok orang, dia adalah ketakutan dan kesedihan. Artinya kematian adalah pada dasarnya kehidupan yang berkelanjutan, kehidupan pasca dunia. Makanya ada yang mendapatkan kenikmatan dan ada yang mendapatkan azab. Nah, di sini banyak riwayat, tapi kita menyebut satu saja. Kita akan beralih tentang kaidah universal kematian. Kaidah universal kematian. Al-Quran dalam satu tinjauan secara universal bagi seluruh manusia atau yang hidup berlaku suatu hal yang sama.
di mana Al-Quran mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ya. Setiap nafs, setiap yang berjiwa itu merasakan kematian. Dan sesungguhnya yang diwafatkan itu dia mendapatkan balasan-balasan. Wa innama tuwaffawna, sungguhnya kalian yang diwafatkan itu ujurakum, balasan-balasan kalian yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dan dimasukkan surga, faqad faza, maka sungguh ia beruntung. Ia bahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Ya. Dari ayat ini ada 4 poin yang kita bisa simpulkan. Pertama, kematian itu merupakan aturan menyeluruh dan tidak menerima pengecualian. Makanya manusia semuanya akan mendapati kematian. Tidak ada manusia tersisa nantinya. Kedua, balasan sempurna perbuatan nanti di hari kiamat akan diberikan kepada setiap orang. Ya, ini balasan sempurna perbuatan itu hanya akan diberikan pada hari kiamat. Di dunia ini balasan sempurna tidak akan didapati oleh kita semua. Balasan sempurna. Sekiranya setiap perbuatan langsung mendapatkan balasan sempurna, mungkin kita semua menjadi orang beriman dan beramal saleh. Ya, misalnya kita salat, langsung kita mendapatkan balasan sempurna dari salat kita. Demikian pula misalnya kita berbuat dosa, langsung kita mendapatkan balasan sempurna dari dosa kita. Ya. Tapi karena alam dunia ini memang alam ujian, alam cobaan, ya makanya tidak akan diberi balasan sempurnanya secara langsung. Karena itu tadi, kalau kita melakukan sesuatu, ya perbuatan langsung dilihat hasilnya, itu mungkin akan sama semua orang nantinya. Tidak ada lagi yang melakukan perbuatan dosa karena dia rasakan sakitnya langsung. Semuanya akan beriman dan beramal saleh. Tapi pada tahap ini ya tidak terlalu manfaat istilahnya, karena tidak dalam bentuk cobaan dan ujian. Yang kedua, balasan sempurna perbuatan setiap orang, ya sudah tadi ini. Yang ketiga, kebahagiaan dan keberuntungan bagi seseorang yang terbebas dari api neraka serta masuk ke surga. Ya, jadi itu kebahagiaan, terbebas dari neraka dan masuk surga. Keempat, kesenangan dunia itu sedikit dan kesenangan dunia itu menipu.
Pada hakikatnya Al-Quran dalam berbagai permasalahan pengetahuan itu juga menyertakan permasalahan-permasalahan akhlak, ya. Jadi Al-Quran di samping dia yu'allimukumul kitaba wal hikmah, di sini yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan pada kalian kitab dan hikmah, mengajarkan kalian terkait masalah perkara teoritis, ya, juga mengajarkan pada kalian terkait masalah perkara praktis. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tapi tidak hanya itu saja, Al-Quran juga ya menyatakan yuzakihim, membersihkan kalian, menyucikan kalian, ya. Yakni pengetahuan dan keyakinan itu disertai dengan nilai-nilai akhlak yang satu dengan yang lain saling menyempurnakan. Nah, di ayat sebelumnya sebagaimana tadi kita sudah singgung, ya, dia membicarakan masalah kaidah universal terkait kematian. Yakni ya terkait masalah kematian tidak ada yang dikecualikan. Semuanya mengalami kematian dan di samping itu merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa. Biasa kan dimaknai itu kullu nafsin dha'iqatul maut, yakni setiap jiwa menemui kematian atau mengalami kematian. Tapi dha'iq itu dha'iqatul maut, dha'iq itu yakni merasakan. Nah, kata merasakan ya yakni ada yang merasakan nikmat, ada yang merasakan sakit, ada yang merasakan kemudahan, ada yang merasakan kesulitan. Seperti itu kematian. Dan ya istilahnya mesti semuanya kita ini takut dalam menjalani proses kematian itu. Tentu yang mudah mendapatkan kematian, merasakan kematian, ya dia tidak akan mengalami azab di alam barzakh. Di dalam ayat tertentu itu menjelaskan bahwa ada nafs yang tidak mau beranjak dari tubuh karena dia takut sekali berpisah dengan tubuh. Sampai dijelaskan malaikat memukul-mukul punggungnya, ya, dan memerintahkan keluar dari tubuhnya. Jadi sudah kita pahami bahwasanya kematian berlaku bagi semua manusia dan itu adalah ketetapan, adalah kadar yang pasti serta tidak akan menerima pengecualian. Tuhan berfirman, "Nahnu qadarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbukin." Surah Al-Waqiah ayat 60. Kami mengkadarkan di antara kalian kematian. Kadarna, mengkadarkan, menakarkan. Dan tiadalah kami lemah.
Jadi tidak ada faktor dan sebab yang bisa mencegah kematian. Tidak ada yang bisa mencegah perkara ilahi. Al-Quran dengan penjelasan yang sangat jelas menjelaskan kepada nabinya, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan tiadalah kami jadikan bagi manusia dari sebelum itu al-khuld, khuld keabadian. Jadi tidak ada manusia sebelummu abadi. Apa imitta? Apakah jika kamu mati? Maksudnya Nabi di sini, maka apakah jika kamu mati? Fahumul khalidun, mereka abadi. Maksudnya yang lain, yang manusia yang lain, kaum kafir Quraisy kah atau siapakah? Fahumul khalidun, maka mereka abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nafs, setiap ruh, setiap jiwa merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian dikembalikan. Nah, cuma orang kafir ini ya, kadang mereka mempertanyakan masalah ma'ad. Ya. Sebagaimana yang sudah kita singgung beberapa penjelasan Al-Quran mengenai masalah keniscayaan ma'ad, ya, bahwasanya manusia setelah mengalami kematian mereka akan dibangkitkan. Nah, ini tadi penjelasan dan kaidah Al-Quran. Bagaimana dengan kaidah akal? Kaidah akal juga menegaskan perkara ini, karena tidak ada artinya kalau dunia ini tempat ujian bagi ciptaan. Jadi dunia ini sebagai tempat ujian ciptaan, dari sisi lain dunia ini abadi. Karena yang namanya ujian itu, ya, itu untuk mencapai suatu tujuan. Tentu ujian sendiri bukanlah tujuan. Ujian itu perantara. Misalnya kita sekian lama belajar diuji, itu cuma perantara, bukan tujuan. Tapi tujuannya untuk mengetahui sejauh apa yang telah dipelajari itu kita kuasai. Makanya tidak masuk akal manusia itu dia senantiasa berada pada medan ujian dan duduk terus menerus dalam ujian, kan? Pada akhirnya harus selesai ujian. Ya. Makanya alam dunia ini sebagai tempat ujian pada akhirnya harus berakhir. Nanti hasil ujiannya yang kita akan terima. Masing-masing kita nanti akan menerima hasil ujiannya. Ya.
Jadi setiap jiwa merasakan kematian dan sesungguhnya kalian kalian akan nanti diberikan balasan kalian pada hari kiamat. Ya. Nah, sebagian orang berpandangan atau sebagian ahli tafsir berpandangan kullu nafsin dha'iqatul maut, di sini nafs itu adalah zat. Jadi nafs bermakna zat. Karena nafsu syai tiada lain adalah zatus syai. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Arab kita mengatakan nafsu syai, punya makna juga zatus syai. Dan zat segala sesuatu adalah mahiyahnya. Zat segala sesuatu adalah mahiyahnya. Makanya mahiyah seluruh mahiyah semuanya itu mesti merasakan kematian. Meskipun mahya itu misalnya adalah benda mati seperti batu, ya, tapi menurut beliau bahwasanya ini tafsiran tidak benar, karena penjelasan ayat itu dalam makam menjelaskan kematian maujud hidup. Coba kita lihat bagaimana tadi ayat. Ya, malah dia berbicara masalah bashar. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuldah. Kan begitu ayatnya. Tidaklah kami menjadikan bagi bashar, bagi manusia sebelummu itu al-khuldah, keabadian. Fa imitta, maka apakah jika kamu mati, fahumul khalidun, maka mereka akan abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi berhubungan masalah wujud hidup. Jadi kita harus juga lihat konteksnya Al-Quran, pembicaraannya. Jangan cuma langsung teks. Di sini terkadang muncul keberislaman yang menyimpang dari keberislaman yang benar, karena hanya merujuk teks tanpa melihat konteks daripada teks. Kalau dalam istilah riwayat ada jihat sudurnya, ada konteks keluarnya itu sebuah teks. Misalnya dalam masalah riwayat melarang menjulurkan kain melebihi daripada mata kaki. Keluarnya riwayat ini punya konteks. Konteksnya yaitu ketika masa itu orang menyombongkan diri dengan mengulurkan pakaiannya. Bahkan ada yang mengulurkan panjang sekali misalnya. Kesombongan. Itu konteksnya. Teksnya melarang menjulurkan pakaian melewati mata kaki. Tapi konteksnya kesombongan. Itu juga masih tersebut. Boleh jadi juga sekarang berlaku, tapi harus ikut konteksnya juga. Yani kalau orang berpakaian menjulurkan pakaiannya karena kesombongan, kenalah. Jadi sebenarnya kesombongannya itu yang menjadi sesuatu yang dihukumkan. Tapi kalau berpakaian hanya sebagai sebuah
hal yang urf dalam masyarakat, urf, yakni yang berlaku dalam masyarakat, dan tidak ada embel-embel kesombongan, tidak ada masalah. Nah, inilah kadang orang salah dalam memahami riwayat. Ya, makanya disitulah juga bisa saja justru orang meninggikan celana karena kesombongan masuk neraka juga. Bukan karena ketinggian celananya, tapi karena kesombongannya. Ya. Ada orang salat kelihatan paling benar salatnya, itu juga kesombongan. Jadi hati-hati dalam perbuatan. Seperti ayat ini konteksnya masalah bukan ayat kita ini, itu konteksnya tentang makhluk hidup, bahkan manusia, ya. Jadi tidak bisa digeneralkan semuanya maujud, ya, seperti keinginan sebagian ahli tafsir. Nah, kemudian hal yang perlu kita pahami di sini, banyak ahli tafsir, termasuk di sini Fakhrul Razi. Fakhrul Razi itu Ahlus Sunnah, dia mempunyai tafsir namanya Tafsir Al-Kabir. Tapi di sini dia punya pandangan sepertinya bersesuaian dengan pandangan beliau, ya, bahwa dari ayat ini bisa digunakan, ya, yang mati itu badan. Apa yang mati itu badan, bukan ruh. Dan kematian itu ibaratnya pemutusan hubungan nafs dari badan. Jadi kematian itu pada hakikatnya adalah pemutusan hubungan nafs dari badan. Oleh karena itu kematian tidak mematikan ruh, ya, kematian tidak menghancurkan ruh, ya, tapi ruh yang merasakan kematian. Makanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi ruh merasakan itu kematian, bahkan ruh merasakan kematian, ya. Sebagaimana misalnya, ya, kita merasakan air misalnya ketika diminum, ya. Nah, dalam hal ini maka apa yang dirasakan, yaitu kematian, itu yang akan hilang, bukan yang merasakan. Sebagaimana misalnya kita minum air, ya, yang merasakan air tidak hilang, tapi yang hilang adalah air, kan begitu. Oleh karena itu manusia yang mati pada hakikatnya, ya, dia mematikan mati itu, dia merasakan mati itu, bukan dirinya yang akan hancur, bukan nafsnya, bukan ruhnya yang akan hancur. Ruh manusia dengan merasakannya, dengan merasakan kematian akan mengalami perpindahan, ya. Makanya Al-Quran terkait masalah penghuni surga berkata, la yadzuquna fihal maut illal mautatal ula. Jadi terhadap penghuni surga, Al-Quran berkata la yadzuquna fihal maut, mereka tidak merasakan di dalam surga kematian, ya. Jadi tidak lagi merasakan kematian di surga. La yadzuquna fihal mauta, mereka tidak merasakan di dalamnya surga, illal mautatal ula, kecuali kematian yang pertama, yakni kematian ketika
perpindahannya dari alam dunia. Ya, jadi itulah kematian. Tapi mungkin saja terdapat syubhat bahwasanya ayat kullu nafsin dha'iqatul maut itu ya setiap maujud pemilik ruh itu akan merasakan kematian. Sementara di sisi lain sebagian ayat menjelaskan bahwa wajh Tuhan itu terkecualikan. Ya, seperti ayat kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu di surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Jadi semua apa yang mempunyai jiwa itu atasnya kefanaan, fan, kehancuran, kesirnaan, fana, ya, fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tinggal, yang abadi wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Sebagaimana juga misalnya di ayat lain wa nufikha fis suri faza'ika man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra thumma nafakha fihi ukhra nufiha juga ya thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Jadi ketika ditiuplah sangkakala maka semuanya ya istilahnya mengalami saika ini apa ya, kejatuhan. Saika itu apa, akan madhus, ini akan semacam tersungkur ya, mengalami kematian apa saja di langit dan apa saja di bumi, kecuali man sya'allah, apa yang Allah kehendaki. Man yakni kalau man itu dalam bahasa Arab kan yang mempunyai jiwa kan. Kalau ma ya general umumnya, tapi biasanya yang tidak punya jiwa. Makanya kita misalnya kalau manusia tidak kita pakai ma huwa ya, apa iya, kita mengatakan man huwa, siapa ia. Ya. Jadi terdapat man yang Allah kehendaki, kecuali ya yang Allah kehendaki mannya itu yang mempunyai jiwa itu. Ya. Kemudian ditiup lagi sangkakala berikutnya, semuanya akan bangkit ya. Ya. Dan memandang, melihat atau wanazarah, mengamati. Nah, jawabannya pada dasarnya kaidah universal dan kematian secara umum itu berhubungan alam taklif. yakni ketika manusia di alam ini dia akan merasakan kematian, dan kematian itu sendiri ya apa istilahnya, dan dia akan menghilangkan kematian dan perubahan pada istilahnya ketika mengalami kematian. Jadi dia tidak mempunyai hubungan dengan alam akhirat dan tidak mempunyai peniupan sangkakala kalau di alam akhirat. Akan tetapi dua ayat terakhir ini ya menyampaikan bahwasanya ya fana secara umum. Jadi dia memberitahukan tentang kefanaan secara umum ya, kecuali wajah Tuhan dan individu-individu yang dikecualikan dari fana umum itu ya, jadi ada yang tidak mengalami fana
Berasaskan inilah wajhullah itu tetap tinggal dan abadi dan tidak terliputi atau keluar dari cakupan ayat terkait masalah fana umum itu. Ya. Demikian pula sekelompok yang mengalami pingsan, terjatuh pingsan pada tiupan sangkakala, terdapat sekelompok juga yang dikecualikan. Menurut beliau, kelompok ini tidak lain adalah wali-wali khusus Tuhan. Apakah pada peniupan sangkakala? Jadi ada yang mendapatkan kekhususan dari masalah asalik kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Demikian pula ayat wa nufikha fis suri fa sa'ika man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah thumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Boleh jadi pembahasannya masih akan tersisa masalah ini. Ya, kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, pembahasan tentang baka wajah Allah, kehadiran mati. Nah, ini kita akan bahas pada pertemuan nantinya. Ya, saya kira inilah kita punya pembahasan sore hari ini tentang hakikat kematian dan alam barzakh yang masih mempunyai lanjutan bahasan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي.